Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membacakan cerpen tentang juru masak yang berjudul Juru Masak, karya Damhuri Muhammad. Perhelatan bisa kacau tanpa kehadiran lelaki itu. Gulai kambing akan terasa hambar lantaran racikan bumbu tak meresap ke dalam daging. Kuah gulai kentang dan gulai rebung bakal encer karena keliru menakar jumlah kelapa parut hingga setiap menu masakan kekurangan santan. Akibatnya berseraklah gunjing dan celah yang mesti ditanggung tuan rumah. Bukan karena kenduri kurang meriah, tidak pula karena pelaminan tempat bersandingnya pasangan pengantin tak sedap dipandang mata, tapi karena macam-macam hidangan yang tersuguh tak menggugah selera. Nasi banyak gulai melimpah, tapi helat tak bikin kenyang. Ini celakanya bila Makaji, juru masak handal itu tak dilibatkan. Beberapa tahun yang lalu, pesta perkawinan Gentasari dengan Rustamaji yang digelar dengan menyembelih 13 ekor kambing dan berlangsung selama 3 hari tak berjalan mulus, bahkan hampir saja batal. Keluarga mempelai pria merasa dibohongi oleh keluarga mempelai wanita yang semula sudah berjanji bahwa semua urusan masak-memasak selama kenduri berlangsung akan dipercayakan pada Makaji, juru masak nomor 1 di Lareh Panjang ini. Tapi di hari pertama perhelatan, ketika rombongan keluarga mempelai pria tiba, gulai kambing, gulai nangka, gulai kentang, gulai rebung, dan aneka hidangan yang tersaji ternyata bukan masakan Makaji. Mana mungkin keluarga calon besan itu bisa dibohongi? Lidah mereka sudah sangat terbiasa dengan masakan Makaji. Kalau besok gulai nangka masih sambar hari ini, kenduri tak usah dilanjutkan, ancam Sultan Basa Batuah, penghulu tinggi dari keluarga Rustamaji. Apa susahnya mendatangkan Makaji? Percuma bikin helat besar-besaran bila menu yang terhidang hanya bikin malu. Begitulah pentingnya Makaji. Tanpa campur tangannya, kenduri terasa hambar. Sehambar gulai kambing dan gulai rebung karena bumbu-bumbu tak diracik oleh tangan dingin lelaki itu. Sejak dulu, Makaji tak pernah keberatan membantu keluarga mana saja yang hendak menggelar pesta. Tak peduli apakah tuan rumah hajatan itu orang terpandang yang tamunya membludak atau orang biasa yang hanya sanggup menggelar syukuran seadanya. Makaji tak pilih kasih. Meski ia satu-satunya juru masak yang masih tersisa di Lareh Panjang, di usia senja, ia masih tangguh menahan kantuk, tangannya tetap gesit meracik bumbu, dan masih kuat ia berjaga semalaman suntuk. Separuh umur ayah sudah bisa habis untuk membantu setiap kenduri di kampung ini. Bagaimana kalau tanggung jawab itu dibebankan kepada yang lebih muda? Saran Azrial, putra sulung Makaji sewaktu ia pulang kampung 6 bulan yang lalu. Mungkin sudah saatnya ayah berhenti. Belum. Ayah akan pikul beban ini hingga tangan ayah tak lincah lagi meracik bumbu, balas Makaji waktu itu. Kalau memang masih ingin jadi juru masak, bagaimana kalau ayah jadi juru masak di salah satu rumah makan milik saya di Jakarta? Saya tak ingin lagi berjauhan dengan ayah. Sejenak Makaji diam mendengar tawaran Azrial. Tabiat orang tua selalu begitu. Walau terasa manis gula, tak bakal langsung direguknya. Meski sepahit empedu, tidak pula buru-buru dimuntahkannya. Mesti matang, ia menimbang. Makaji memang sudah lama menunggu ajakan seperti itu. Orang tua mana yang tak ingin berkumpul dengan anaknya di hari tua? Dan kini gayung telah bersambut. Sekali saja ia mengganggu. Azrial segera memboyongnya ke rantau. Makaji tetap akan punya kesibukan di Jakarta. Ia akan jadi juru masak di rumah makan milik anaknya sendiri. Beri ayah kesempatan satu kenduri lagi. Kenduri siapa? Tanya Azrial. Mang Kudun. Anak gadisnya baru saja dipinang orang. Sudah terlanjur ayah sanggupi. Malu kalau tiba-tiba dibatalkan. Merah pada muka Azrial mendengar nama itu. Siapa lagi anak gadis Mang Kudun kalau bukan Ranggo Geni, perempuan masa lalunya. Musabab hengkangnya ia lari dari Lareh Panjang tidak lain adalah Renggo Geni, anak perempuan tunggal Babeleng itu. Siapa pula yang tak kenal Mang Kudun? Di Lareh Panjang ia dijuluki tuan tanah. Hampir sepertiga wilayah kampung ini miliknya. Sejak dulu orang-orang Lareh Panjang yang kesulitan uang selalu beres di tangannya. Mereka tinggal menyebutkan sawah, ladang atau tambak ikan sebagai agunan. Dengan senang hati Mang Kudun akan memegang gadaian itu. Masih segar dalam ingatan Azrial,
Waktu itu Renggogeni hampir tamat dari akademi perawat di kota. Tak banyak orang lareh panjang yang bisa bersekolah tinggi seperti Renggogeni. Perempuan kuning langsat pujian Azriel itu benar-benar akan menjadi seorang juru rawat. Sementara Azriel bukan siapa-siapa, hanya tamatan madrasah aliyah yang sehari-hari bekerja honorer sebagai sekretaris di kantor kepala desa. Ibarat emas dan loyang perbedaan mereka. Bahkan bila ia jadi kepala desa pun tak sudi saya punya menantu anak juru masak, bentak Mangkudun. Dan tak lama berselang, berita ini berdengung juga di kuping Azriel. Dia laki-laki taat, jujur, bertanggung jawab. Renggo yakin kami berjodoh. Apa kau bilang? Jodoh? Saya tidak rela kau berjodoh dengan Azriel. Akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat. Apa dia salah kalau ayahnya hanya juru masak? Jatuh martabat keluarga kita bila laki-laki itu menjadi suamimu. Paham kau? Kata Mangkudun. Derajat keluarga Azriel memang seumpama lura tak berbatu, seperti sawah tak berpembatang, dan tak ada yang bisa diandalkan. Tapi tidak patut rasanya Mangkudun memandangnya dengan sebelah mata. Maka dengan berat hati, Azriel melupakan Renggogeni. Ia hengkang dari kampung, pergi membawa luka hati. Awalnya ia hanya tukang cuci piring di rumah makan milik seseorang perantau dari Lareh Panjang yang lebih dulu mengadu untung di Jakarta. Sedikit demi sedikit dikumpulkannya modal agar tidak selalu bergantung pada induk semang. Berkat kegigihan dan kerja keras selama bertahun-tahun, Azriel kini sudah jadi juragan. Punya 6 rumah makan dan 24 anak buah yang tiap hari sibuk melayani pelanggan. Barangkali ada hikmahnya juga Azriel gagal mempersunting anak gadis Mangkudun. Kini, lelaki itu kerap disebut sebagai orang Lareh Panjang paling sukses di rantau. Itu sebabnya ia ingin membawa Makaji ke Jakarta. Lagi pula, sejak ibunya meninggal, ayahnya itu sendirian saja di rumah. Tak ada yang merawat, adik-adiknya pun juga sudah terbang hambur pula ke negeri orang. Meski hidup Azriel sudah berada, tapi ia masih saja membujang. Banyak yang ingin mengambilnya jadi menantu, tapi tak seorang perempuan pun yang mampu luluhkan hatinya. Mungkin Azriel masih sulit melupakan Renggogeni. Atau jangan-jangan ia tak sungguh-sungguh melupakan perempuan itu. Kenduri di rumah Mangkudun begitu semarak. 2 kali meriam ditembakkan ke langit, pertanda dimulainya perhelatan agung. Tak biasanya pusaka peninggalan sesepuh adat Lareh Panjang itu dikeluarkan. Bila yang menggelar kenduri bukan orang yang berpengaruh seperti Mangkudun, tentu tak sembarang dipertontonkan. Para tetua kampung menyiapkan pertunjukan pencak guna menyambut kedatangan mempelai pria. Para pesilat turun ambil bagian memeriahkan pesta perkawinan anak gadis orang terkaya di Lareh Panjang itu. Maklumlah, menantu Mangkudun bukanlah orang kebanyakan, tapi perwira muda kepolisian yang baru 2 tahun bertugas, anak bungsu pensiunan tentara, orang disegedani di kampung sebelah. Kabarnya, Mangkudun sudah banyak membantu laki-laki itu. Sejak dari sebelum ia lulus di akademi kepolisian hingga resmi jadi perwira muda. Ada yang bergunjing. Perjodohan itu terjadi karena keluarga pengantin pria hendak membalas jasa yang dilakukan Mangkudun di masa lalu. Hai, perkawinan atas dasar hutang budi. Mangkudun benar-benar menepati janji pada Renggogeni bahwa ia akan carikan jodoh yang sepadan dengan anak gadisnya itu, yang jauh lebih bermartabat. Tengoklah, Renggogeni kini tengah bersanding dengan Yusnaldi, perwira muda polisi yang bila tidak macam-macam tentu karirnya lekas menanjak. Duh, betapa beruntungnya keluarga besar Mangkudun. Tapi pesta yang digelar dengan menyembelih 3 ekor kerbau jantan dan 7 ekor kambing itu tak begitu ramai dikunjungi. Orang-orang Lareh Panjang hanya datang di hari pertama, sekedar menyaksikan benda-benda pusaka adat yang dikeluarkan untuk menyemarakan kenduri. Setelah itu, mereka berbalik meninggalkan Helat. Bahkan ada yang belum sempat mencicipi hidangan, tapi sudah tergesa pulang. Gulai kambingnya tak ada rasa, bisik seorang tamu. Gulai rebungnya encer seperti kuah sayur toge, kembung perut kami dibuatnya. Dagingnya keras tidak kempuh, bisa rontok gigi awak dibuatnya. Masakannya tak mengenyangkan, tak mengundang selera. Pasti juru masaknya bukan Makaji. Makin ke ujung, kenduri makin sepi. Rombongan pengantar mempelai pria diam-diam juga kecewa pada tuan rumah. Karena mereka hanya dijamu dengan menu masakan yang asal-asalan. Kurang bumbu, kuah encer, dan daging yang tak kempuh.
Padahal mereka bersemangat datang karena pesta perkawinan di Lare Panjang punya keistimewaan sendiri. Dan keistimewaan itu ada rasa masakan hasil olah tangan juru masak nomor 1. Siapa lagi kalau bukan Makaji? Kenapa Makaji tidak turun tangan dalam kenduri sepenting ini? Begitu mereka bertanya-tanya. Sia-sia saja kenduri ini bila bukan Makaji yang meracik bumbu. Menyesal kami datang ke pesta ini. 2 hari sebelum kenduri berlangsung, Azrial, anak-anak laki Makaji, datang dari Jakarta. Ia pulang untuk menjemput Makaji. Kini, juru masak itu sudah berada di Jakarta. Mungkin tak akan kembali. Sebab ia akan menghabiskan hari tua di dekat anaknya. Orang-orang Lare Panjang telah kehilangan juru masak handal yang pernah ada di kampung itu. Kabar bepergian Makaji sampai juga ke telinga pengantin baru Renggoge ini. Perempuan itu dapat membayangkan betapa terpiuh-piuhnya perasaan Azrial setelah mendengar kabar kekasih pujaannya telah dipersunting lelaki lain. Dan akhir kata, itulah yang saya dapat sampaikan dan bacakan kali ini. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.